Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang dunia saham Mas Bro. Ini adalah instrumen investasi kita untuk saat ini. Investasi saya nih maksudnya, kita sekeluarga gitu. Investasinya di saham untuk saat ini ya. Jadi saya itu udah belajar saham ya dulu, terus sekarang udah mulai memasukkan modal atau investasi di pasar saham ini. Oke, jadi ada dua sih menurut saya nih. Bagi Mas Bro yang pengen banget investasi di saham, ini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Setelah Mas Bro masuk, itu ada dua pilihan. Yang pertama mau jadi investor, atau yang kedua mau jadi trader Mas Bro. Jadi ini sebenarnya ya hampir sama, cuman beda sih, beda. Karena kita kasih tahu aja ciri-cirinya. Kalau misalnya ciri-ciri investor itu dia itu kalau misalnya mau nabung saham ya, mau nabung saham itu dia ngelihatnya itu adalah fundamental perusahaan Mas Bro. Keuntungan perusahaan berapa, kapitalisasi pasarnya berapa, terus ekuitasnya berapa, keuntungannya tiap tahun naik enggak, terus harga sahamnya gimana, PBV-nya rendah atau tinggi gitu. Jadi yang dilihat itu benar-benar performan dari perusahaannya. Karena kalau investor itu biasanya dia mau nyimpan uangnya itu dalam jangka waktu lama. Jadi beli saham, simpen di keep ya. Nanti bulan depan beli lagi, seperti itu di keep lagi. Seperti itu. Jadi yang dipilih itu benar-benar perusahaan yang sehat, karena memang dia itu target keuntungannya itu ya setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan kan gitu. Jadi dalam jangka panjang gitu buat nyimpen duitnya. Jadi benar-benar harus ngelihat kondisi keuangan atau kondisi perusahaan itu yang benar-benar sehat dan bertumbuh. Berbeda dengan pilihan yang kedua. Kalau misalnya Mas Bro masuk pasar saham itu, kalau milih yang kedua itu jadi trader. Kalau trader itu biasanya ya mungkin dia sedikit-sedikit ngelihat fundamental perusahaannya, tapi dia kebanyakan itu ngelihat analisis teknik Mas Bro. Karena memang kalau trader itu dia itu pengen dapat keuntungannya itu singkat ya. Jadi trader itu nggak nyimpen sahamnya lama-lama Mas Bro. Jadi beli sekarang dijual sore nanti, beli pagi jual sore, atau beli sekarang jual besok, atau beli sekarang dijual sebulan gitu ya. Pokoknya kisaran rentang waktunya hitungannya bulan atau kurang, minggu, bulan, seperti itu Mas Bro. Nggak nyampe tahun-tahunan. Karena kita coba tadi ya, beli saham Baja ya, kodenya Baja. Itu kita nggak ngelihat, kita coba aja beli ya. Terus pagi beli, terus siang saya jual, untung 100.000. Nah itu namanya trader Mas Bro. Kalau seperti itu, jadi beli pagi dijual sore ya. Kita udah coba tadi, oh gitu tuh. Karena kalau misalnya trader itu ngelihatnya tuh grafik ya, namanya itu. Nah, grafiknya gitu, ini lagi naik atau turun, gitu, uptrend, downtrend gitu. Jadi kalau uptrend kita bisa invest, nanti sore kita jual, seperti itu ya. Kalau misalnya beruntung. Seperti itu sih kalau misalnya trader. Dan apa sih bagian yang cocok atau pilihan yang mana yang cocok bagi Mas Bro? Ini sekedar saran dari kita aja atau opini dari kita nih Mas Bro. Kalau misalnya Mas Bro itu kerja ya, kayak punya saya nih, saya kerja di toko ya. Kini tokonya lagi libur soalnya, lebaran. Nah, kalau kerja di toko kayak saya, atau misalnya Mas Bro itu PNS atau karyawan yang memang punya kerjaan lain yang udah ditentuin waktunya gitu, mendingan Mas Bro jadi investor aja ya, dengan misalnya kita nggak usah terlalu ngelihat teknik lah ya, grafik-grafiknya atau naik turunnya harga saham itu nggak usah terlalu dilihat. Kita yang tetap cukup invest aja ke perusahaan yang terbaik, jedet, tiap bulan kita nambah jedet nabung saham gitu ya. Nanti tiap 5 tahun lagi atau 3 tahun sampai 5 tahun lagi kita ambil keuntungannya. Itu ya namanya invest, tapi tetap harus dilihat ya, nggak boleh ditinggalin ya, sehari sekali gitu lihat. Tapi kalau trader beda Bro, kita harus ngeliatin terus nih, jadi mantengin terus tuh di HP, mantengin laptop terus gitu ya, mantengin HP, mantengin laptop. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu punya kerjaan lain, itu akan sangat sulit Mas Bro, karena jam bursa buka itu sama dengan jam kerjaan kita buka gitu. Jadi nggak bisa kan, misalnya lagi ngajar jadi guru ngeliatin grafik saham ya, kan dia mau trading kan gitu. Kan nggak mungkin ya, tetap nggak cocok seperti itu. Jadi kalau investor, bagi kita yang punya kerjaan tetap di luar sana, itu mendingan jadi investor.
Tapi kalau misalnya Mas Bro itu memang bener-bener nganggur ya, wih, daripada rebahan kita mau trading ya, oke lah. Jadi kalau trader itu emang khusus buat orang-orang yang memang dia itu fokus di saham aja gitu. Dia nggak punya kerjaan lain selain trading atau selain investasi saham gitu. Jadi dia akan bebas banget buka datanya kapan aja, Mas Bro. Seperti itu ya. Dan kita coba tadi jadi trader ya. Untung gitu. Walaupun yang lain juga masih rugi, tapi ya kita udah coba gitu. Yang penting kita pengalaman sih, Mas Bro ya. Dan bagi Mas Bro umat Islam ya pastikan ya, kalau kita mau jual beli saham itu pastikan beli atau jual saham ya, kalau udah beli pasti dijual ya, beli saham yang syariah, Mas Bro ya. Ada aplikasi yang ini bedain, ini syariah enggak, ini syariah enggak, itu ada. Tapi kalau Mas Bro misalnya lebih detail, Mas Bro bisa buka di IDX ya, .co.id, terus download aja ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia, atau JII yang lebih liquid, Jakarta Islamic Index ya, kalau nggak salah sih. Mas Bro download aja, itulah setelah download Mas Bro baca kode-kode perusahaannya yang masuk indeks saham syariah gitu. Jadi aman gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau beli saham itu, oh ini ada grafiknya lagi naik nih, nah, kita cek dulu nih masuk syariah nggak. Kalau masuk kita beli gitu. Kalau nggak ya nggak jadi Mas Bro ya. Seperti itu sih ya. Dan kita akan bahas perusahaan-perusahaan apa yang masuk indeks syariah, nanti kita akan ajari ya di video berikutnya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita, Mas Bro, untuk saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.